Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semua. Ada yang aneh sebenarnya dari postingan-postingan saya akhir-akhir ini. Itu sebenarnya postingan sekenanya aja. Maksudnya gini. Memang apa yang mood saya yang ingin saya sampaikan sekarang itu tentang apa. Nah itu saya posting. Tapi sebenarnya setiap postingan akan saya uraikan menjadi sebuah artikel karena saya pecinta seni, karena saya suka seni, maka eh, unek-unek yang di hati. Nah, kayak sebelum-sebelumnya kan tentang tutorial SEO tuh. Itu sebenarnya bahan buat materi saya. Kemudian saya jadikan artikel kira-kira minimal 500 sampai 1000 kata. Nah, itu saya post di website saya. Tuh, karena saya memang hobi menulis ya. Nah, kali ini saya menemukan komik yang sangat bagus ya, berkaitan erat tentang parenting. Parenting itu istilahnya itu mendidik anak ya, mendidik anak. Nah, tidak salah dong kita 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 belajar dari sebuah komik karena mungkin ini sebuah cerminan dari keadaan saat ini, gitu loh. Oke. Nah, ini ada satu anak, langsung aja ya kita tutup poin. Satu anak kesannya kan diajak nih, lihat matanya nih, mata mereka ini begini, anaknya juga sedih banget ya, diajak ya. Oke, itu semua saya bahas dalam artikelnya. Ini bahan sebagai semacam apa ya, renungan saya nanti ya, biar saya memilih kata untuk jadi sebuah artikel. Ini anak sedih banget ya, diajak, dikucilkan, itu bahasa yang tepat mungkin, dikucilkan, dicemooh, dibully sih tidak di gambar sini ya. Nah, yang unik di sini adalah gurunya ngajar, ada angka, ada tulisan-tulisan, ada tanda tanya ya. Sedangkan anaknya ini hobi gambar itu bagus. Ya, setiap manusia kan ada sisi lebih sisi kurang ya. Nah, tapi mungkin wajar sih gurunya marahnya karena anaknya ini meletakkan hal yang tidak pada tempatnya. Gurunya juga maksudnya adalah biar mendisiplinkan anak gitu loh. Cuma anak ini merefleksikan, mencerminkan bahwa sebenarnya dia punya bakat dalam hal lain. Kita tidak menyalahkan gurunya, kita mencari, oh ternyata anak ini punya bakat ya. Anaknya juga ekspresinya bengong gitu ya. Nah, ini juga orang tua ya. Mungkin acap kali orang tua sering marahin anaknya. Padahal kan anaknya ini lagi hancurin apa. Sebenarnya kayak gini simbol kreativitas ya. Kreativitas yang ya namanya anak kecil ya. Contohnya seperti ini. Kadang saya belikan anak saya mainan, ternyata mainannya itu beberapa hari kemudian rusak gitu. Akhirnya saya bilang sama istri saya, biarin aja mainannya rusak. Sehari rusak, 1 jam rusak, tidak masalah. Yang penting adalah suatu saat dia bakal ingat ayahnya, ibunya penyayang sama anaknya. Ayahnya, ibunya berusaha memperhatikan anaknya dengan uang seadanya, dengan pas-pasan. Orang tuanya berusaha ngebahagiain anaknya. Itu saya bilang sama istri saya. Walhasil saya tidak peduli mau beli mainannya rusak, tidak masalah, tidak ngurangin, tidak jadi beban pikiran kita gitu loh, itu orang tua. Nah, ini mensimbolkan keadaan saat ini ya. Keadaan saat ini kebanyakan tuh orang tua sering marah-marah ya, mungkin kayak karena capek kerja, depresi, faktor lain, kadang juga faktor di luar rumah kebawa ke dalam rumah. Kok jadi curhat ya. Terus next, akhirnya anaknya ini main game ya. Ini kelihatan banget ini game tahun 90-an. Kayaknya komikus pasti umurnya juga generasi 90-an ya. Karena anak-anak
generasi tahun 90-an tuh rata-rata tidak semua gamer. Makanya sekarang tuh mereka ada yang main PUBG, Mobile Legends. Karena rata-rata anak-anak tahun 90-an, mereka rata-rata ya, tidak semua artinya, gamer gitu. Suka main game. Ini mereka agak-agak mata datar ya, pakai mata datar. You are great. Nah, you are great. Kau luar biasa. You have an amazing wisdom and power. Kamu memiliki kebijakan dan kekuatan yang amazing. The Legend of Zelda 1 Nintendo. Nintendo ini anak tahun 90-an pasti ngerti lah ya. Game Nintendo berkenang banget. You are great. Engkau luar biasa. Kamu luar biasa. Akhirnya anak ini tersenyum. Kenapa? Karena merasa ada yang menghargai. Ada merasa wah ini kok akhirnya ada yang menghargai saya. Ada mungkin maksudnya gini, sebenarnya salah paham aja. Orang tua juga baik kan yang negur anaknya, guru juga baik menegur anaknya, hanya miskomunikasi saja. Cuma namanya anak ya, mungkin kita semua merasakan ya, masa kecil dulu merasa perlu diperhatikan atau menuntut untuk pengakuan dan lain-lain. Oke, nanti kita uraikan lagi dalam bentuk artikel ya. Mohon maaf ya untuk kegabutan selama lockdown ini. Akhirnya kita ngisi-ngisi video sesuai dengan mood saya juga. Nah, kali ini saya suka baca komik, tentunya komik-komik yang unik ya. Ada nilai sastra yang tinggi, maka nilai seni maksudnya. Ada nilai seni yang tinggi, maka kemudian nanti akan saya uraikan di website saya, hilyah.id. Oke, terima kasih. Ini unik banget ya. Mungkin, saya baru sadar. Ini seakan-akan perasaan komikus masa lalu. Jadi si pembuat komik ini mengatakan dulu saya begini. Mungkin pengalamannya sebenarnya semua orang merasakan ini ya. Semua orang merasakan ini. Nah, dalam keahlian fisik, komikus ini tidak mumpuni main bola. Masalah fisik dia lemah gitu. Masalah pemahaman pelajaran dia lemah. Cuma dia mulai ngasih clue di sini. Ini gambar hingga akhirnya suatu saat dia bisa gambar. Ya. Nah, si komikus ini dengan muka polosnya masa kecil mereka sering ngerusak masa kecilnya. Masa kecilnya suka ngerusak mainan, ngerusak benda. Ya maklum lah namanya anak-anak ya. Dan orang tua juga berusaha mendidik sebaik mungkin kan ya. Menurut versi pemikiran mereka masing-masing. Menurut kebijakan mereka masing-masing. Oke, saya baru mengerti. Unik juga ya. Ini tahun 90-an banget nih. See, you are great. Ketika sampai pada kalimat ini, you are great. Kamu luar biasa. Akhirnya kan seakan-akan, waduh, setelah lelah menjalani kehidupan, mungkin pemikiran anak kecil ini ya, setelah lelah menjalani kehidupan, fisik bersama teman-teman dikucilkan, pemahaman pelajaran di kelas, di sekolahan bersama guru tidak nyambung, malah dimarahin guru. Gurunya tidak salah sih, karena berusaha mendidik kan, kebayang loh, mendidik satu anak dalam ruangan itu ada sekitar 30 anak dan seorang guru harus berusaha menyampaikan materi, itu tidak gampang. Tuh. Terakhir, akhirnya ada yang mengerti saya, ya mungkin gitu ya perasaannya. Kita baca komen. Beautiful in my childhood was pretty familiar. Aduh, salah. My childhood
masa kecilku mirip sekali. I feel super destructive outcast really. Thanks for portraying such important piece of who I am. Terima kasih telah memberikan gambaran yang hal paling penting dalam kehidupan saya. Unik ya. Dia mirip katanya masa kecilnya, cuma dia berterima kasih karena sudah memberikan cerminan keadaan masa kecilnya. Oke, ini temanya kita ke parenting ya. Saya suka membahas tentang pendidikan anak soalnya. Ya, itu diantara hal yang saya suka. Can I use this idea? Wow, boleh saya menggunakan ide ini? Hey, it depends on what. If you wanna share, go ahead. No, ya. Yeah. Tergantung apa dulu. Oh ya, boleh saya gunakan ide ini? Tergantung apa dulu. Kamu mau share? Silahkan. Saya cuma minta credits. I wanna do another thing. I would like to do what before. Oh, jika mau melakukan hal lain, aku ingin tahu dulu. Ya, thanks for asking. Banyak yang support. I love this coming but so sad. Emang sedih banget ya. Oke, itu aja. Thank you. Maaf ya, gabut banget. Gini-gini juga ngilangin stres loh di rumah. Suntuk. Oke, jangan lupa like dan subscribe. See you again. Berjumpa lagi dengan YouTuber Recorder selanjutnya.